Halo semuanya, selamat malam. Welcome back lagi di acara live kita jam 7 malam setiap hari. Seperti biasanya, seru-seruan dan asik-asikan lagi. Gimana nih? Ya, kemarin ada yang sharing sama saya katanya udah biasa bangun lagi tanpa ada waker. Waduh, mantep banget ya. Thank you buat sharingnya. Senang banget setiap kali ada yang sharing-sharing ya, apalagi kalau udah berhasil mencapai sesuatu gitu ya, dibagi-bagiin jadi menguatkan juga buat teman-teman yang lain juga ya. Thank you banget. Halo malam Kak Desmai, halo Kak Elin, Kak Novi juga udah datang, terus ada Kak Rachel, Kak Feni, welcome semuanya. Wah, malam dari Medan, mantap sekali. Dari Palu juga hadir kembali dari Banjarmasin. Halo Kak Kamelia, halo Kak Nia, waduh, welcome semuanya. Selamat malam, Kak Frankie, Medan hadir. Halo, Kak Yulianti, welcome semuanya. Kak Prida Putu, selamat malam juga. Aku lupa nih tema hari ini apa sih? Tadi ada yang baca gak sih ya? Bentar, aku cek dulu. Kak Rahmi, selamat malam. Oke, yes, selamat malam. Taiwan hadir. Oke, Kak Titi Mulyani juga hadir. Welcome Kak Fitri, semuanya selamat malam. Selamat datang, senang sekali seru-seruan lagi. Kemarin udah ngebahas tentang bagaimana kita memulai sebuah kebiasaan baru ya, tanpa harus menciptakan sebuah resolusi, tapi ya kita buat saja, langsung ciptakan semuanya ya. Jadi seru-seruan, asik. Kak Sinta, selamat malam. Seni mengubah orang lain. Ah iya, itu dia judulnya. Terima kasih Kak Ani, Kak Sriani untuk ngasih temanya hari ini. Ya, seni mengubahkan orang lain. Yes, ini tema yang mungkin banyak banyak dari kita yang pengen banget untuk bisa mengubahkan orang lain. Ya kan? Jadi hari ini kita akan ngebahas lebih mendetail bagaimana supaya kita bisa mengubahkan orang lain di sekeliling kita. Ya, jadi seru. Oke, Malang hadir, welcome semuanya. Ya, Pekalongan hadir, sudah mulai pada masuk semuanya. Bisa ikutan dari awal, mantengin jam 6.30. Oke, thank you. Joss banget. Selamat malam, Kak Apria. Halo, malam. Kak Lisa, selamat malam semuanya. Seperti biasa kita seru-seruan. Asik, Kuala Lumpur juga hadir. Wih, banyak nih sekarang. Pada dari luar negeri mampir semua. Oke, sip. Bagaimana, udah siap-siap buat nanti hari Minggu? Ingat, ada 15 orang yang akan beruntung dapat session private barengan sama saya. Seru-seruan senilai 9 juta rupiah ya. Tapi nggak 9 juta full sih, karena ada donasinya. Ya, jadi ketika Anda ngikutin sesi coaching donasi, Anda mendonasikan sejumlah dana yang nanti gunanya untuk hal-hal yang sifatnya sosial, bukan untuk keuntungan pribadi. Dan selisihnya, sisanya, karena donasi ini bebas, saya yang donasikan kepada Anda. Jadi saya membantu Anda membantu saya. Ya, jadi semuanya seru-seruan ya. Dan dari kemarin semua yang sharing ke saya begitu luar biasa, ngalamin banyak perubahan banget hidupnya setelah ngikutin sesi coaching donasi. Ya, dan saya nggak tahu istilahnya seberapa dampak yang bisa Anda raih ketika ada session bareng sama saya. Tapi selama ini sih mereka yang ikut boleh dibilang ya respon positifnya begitu luar biasa sekali. Ya, bahkan bisa langsung dirasakan. Nah, jadi ketika itu ya jadi sesuatu hal yang memang penting ya, dan menginginkan perubahan itu menjadi satu tema yang paling perlu dimiliki dulu supaya bisa meraih semuanya. Intinya kuncinya seperti itu. Ada Kak Rizka, ada Kak Nikma, welcome. Selamat malam Gorontalo akhirnya hadir. Oh ya, welcome, terima kasih. Akhirnya join di sini ya. Oke, so selamat malam. Wah, semuanya udah pada mampir. Oke, kalau gitu kita nggak lama-lama seperti biasa. 15-20 menit. Sekarang udah 4 menit. Ya, saya akan usahakan dalam 15 menit menyampaikan materi malam hari ini. Supaya kita bisa belajar, besok tinggal belajar lagi yang lain lagi. Oke, tema hari ini adalah mengubahkan orang lain. Bagaimana kita ngubahin orang lain? Ya, ini satu tema yang paling seru, asik. Yang pertama adalah, kalau misalnya kita mau mengubahkan orang lain, kita yang pasti tidak bisa mengubahkan orang lain. Itu dulu. Ya, karena kalau misalkan sesuai dengan kebijaksanaan yang saya ambil, ya dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak mengubahkan keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Jadi Tuhan tidak mengubahkan keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahkannya sendiri. It means Tuhan aja tidak mengubahkan mereka. Jangan sampai kita mau melangkahi Tuhan untuk mengubahkan orang lain. Ya, itu nggak mungkin dan
ya susah banget. Ya mungkin bisa gak bisa. Kalau itu anak Anda ya Anda omelin apa segala, ya pasti anak Anda berubah gitu ya. Mungkin berubah tapi berubahnya karena stres. Tapi kalau misalkan orang udah dewasa, Anda mau ngubahin dipaksa-paksa. Biasa sederhananya, kalau Anda sendiri suka gak dipaksa? Nggak ada manusia yang suka dipaksa, bener ya? Jadi kalau mau mengubahkan orang lain, kita nggak bisa dengan cara memaksa. Bisa nggak dengan nasehatin? Bisa kalau dia seneng sama Anda, dia suka dengan Anda, dia tertarik dengan Anda. Nah, ini kuncinya. Jadi gimana kalau kita mau mengubahkan orang lain? Dia kalau seneng sama kita, ujungnya dia yang mau berubah. Ya, tapi dia harus seneng sama kita dulu nih. Ya, istilahnya kalau sama salah satu mentor saya dulu dikasih tahu, Rio, yang penting kamu harus bikin yang namanya wadah emosinya, ya kalau dibilang gelas emosinya itu dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Ya, jadi begini, kayak kemarin yang saya pernah ceritain juga, salah satu sahabat saya dia bilang gini, Rio, anak gua sekarang ngikutin apa yang gua ngomongin, dia bilang. Tadinya, wah susahnya setengah mati. Terus, padahal ya terus kan aku bilang ya mungkin gara-gara selama ini kita bikin program untuk ngebaikin si anak, soalnya si teman saya ini ya dia itu ngebaik-baikin anaknya ini ya. Jadi dia ngebaikin si anaknya diajak main sama-sama, diajak ngerti gamenya juga semuanya. Nah akhirnya karena dia udah akrab banget, terus suatu saat ternyata dia marah sama si anak ini. Katanya pas malam saya marahin ya sampai saya usir dari kamar. Tapi habis itu dia lakukan apa yang saya minta, kata dia. Loh, kok bisa begitu ya, kata dia. Ya karena apa? Karena sudah nabung yang positif dulu. Jadi karena gini, dia nabung mama baik, 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 mama baik. Tabungan baiknya segini. Tiba-tiba mamanya marah. Jebret. Begitu mamanya marah, terus anaknya ngeliat nih tabungannya, cek saldo. Wih, ternyata mamaku nih sebenarnya orang baik. Tapi hari ini mamaku marah. Marahnya segini nih. Mama marah, selama ini mama baik. Kenapa kok mama bisa sampai marah ya? Pasti ada yang salah. Jangan-jangan ada perlakuanku yang salah. Apa yang aku harus ubah? Karena apa? Dia mikir mama kan baik. Ya. Jadi kita harus bikin ada persepsi ini dulu di dalam diri mereka, bahwa kita ini memang banyak kontribusinya, bahwa kita memang sudah baik di istilahnya di dalam pikiran bawah sadar mereka, sehingga mereka nggak perlu nimbang lagi. Ya, kalau misalkan kita masih balance, sering jahat, sering baik, sering jahat, sering baik. Nah, itu masih tengah-tengah. Tapi di saat dia baik melulu banyak baiknya, terus habis itu tiba-tiba dia keras, ya agak keras sedikit karena memang anaknya udah keterlaluan, kata dia. Habis itu anaknya berubah. Karena apa? Ya selama ini mama baik. Jadi akhirnya ketika ada sesuatu yang berubah dari pola ini, mama tetap baik, cuman sayanya lagi mungkin kenapa nih? Apa yang perlu saya perbaiki supaya mama baik lagi sama saya? Ya, ketika kita udah nabung banyak kebaikan, ya orang akan lebih berpikir bahwa oh, dia ini orang baik. Jadi kalau misalkan dia sampai tegas, berarti ada sesuatu yang penting yang perlu saya lakukan perubahan atau transisinya. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika waktu dulu mama galak, mama galak, mama galak, mama galak, mama galak, mama galak, mama galak. Nah, ketika tiba-tiba mamanya baik, si anak langsung ngecek. Mama ini setiap hari galak kok. Kok tiba-tiba hari ini bisa baik sih? Pasti ada yang aneh nih. Kenapa bisa setiap hari galak, terus hari ini tiba-tiba jadi ramah, jadi baik? Ini kenapa dia? Apa yang salah nih? Salah minum sirup apa? Atau lagi konslet, kenapa nih si nyokap ya kan kok tiba-tiba bisa baik? Pasti lagi ada maunya ya. Jadi di saat kita biasanya galak, tiba-tiba kita baik, orang pasti akan ngecek, wah ini orang lagi ada maunya. Tapi kalau memang kita sehari-harinya ya berlaku baik, bersahabat sama mereka, ya suatu saat pas kita mungkin galak, mereka sudah menilai kita bahwa memang kita baik. Nah, kalau misalkan kita sudah menabung istilahnya gelas energi positifnya ini keisi dengan banyak gitu ya, yang hal-hal yang positif ya di dalam diri bawah sadar mereka, kita kan lebih banyak untuk bisa mempengaruhi mereka. Ketika ngajak ngobrol, mereka respect, mereka menghormati. Makanya kalau Anda ya ketemu sama orang yang Anda respect, Anda hormati. Bayangin misalkan ada salah seorang yang kayak Anda idolakan, figur yang Anda suka sekali. Saya nggak tahu siapa figurnya ya.
Tapi begitu ketemu sama dia, misalkan Anda ngefans banget, Anda seneng sama dia misalkan. Wah, udah lama pengen ketemu, udah lama ngefans, terus pas ketemu, terus di ngomongin sama dia. Wah, Bu, ini begini, begini, begini. Nah, ini yang paling the best begini, Ibu lakukan ini, terus begini. Nah, bisa juga opsi begini. Nah, kira-kira Anda akan lebih interest gak? Pasti Anda akan lebih interest sama orang itu. Kenapa? Karena saat itu Anda sudah, ya, gimana ya, udah tertarik sama dia, udah interest sama dia, udah gampang komunikasinya gitu. Tapi kalau misalkan memang belum ada terbangun ibaratnya otoritasnya, atau Anda seneng sama dia, ngefans sama dia, mengagumi orang ini, Anda nggak akan bisa ya dengan sederhana percaya sama orang itu gitu. Atau mungkin bahkan kalau misalkan ketemu orang baru yang kayak masih baru kenal gitu kan, kita kadang-kadang pasti skeptis dulu, pasang tembok dulu. Ini orang beneran gak sih bisa dipercaya? Omongannya bener-bener oke gak sih? Kalau misalkan enggak, ya saya mesti jaga-jaga jarak. Misalkan kalau misalkan iya, pelan-pelan kita nabung nih. Oh iya, dia bisa dipercaya. Oh iya, dia bagus. Dia oke nih. Oh ternyata begini-begini. Oh memang capable. Oh memang bisa. Udah mulai begitu, baru percaya. Oh ternyata orang ini memang bisa. Oke, saya bisa ngikutin dia. Nah, ketika bisa ngikutin dia, ya udah, jadi setiap kali dia ngasih nasihat, kita akan lebih mendengarkan. Nah, sama polanya ketika Anda ingin untuk bisa lebih didengarkan, untuk Anda bisa lebih mempengaruhi orang, untuk mengubahkan mereka dalam keadaan tanda kutip yang lebih baik. Sebenarnya mengubahkannya tanda kutip. Ya, kenapa? Karena sebenarnya bukannya Anda mengubahkan dia, tapi dia yang mau berubah. Karena ngelihat, oh ya, dia baik ya, dia bagus ya, dia oke ya, dia keren ya. Yaudah deh, nasihatnya saya mau coba ikutin jalanin. Ya kayak misalkan kayak tadi, oh mama saya baik ya, kalau mama sampai marah ya udahlah, berarti saya mesti berubah. Ya, jadi itu. Nah, yang satu adalah pastikan memenuhi si cangkir emosinya dia. Sadari di dalam bawah sadarnya seperti ada cangkir emosi, ya. Jadi kita benar-benar ngelihat dia baik, kita baik di mata dia, sehingga kalau misalkan dilihat baik, dia akan lebih banyak gampang untuk dikomunikasikan. Nah itu. Terus yang berikutnya, kalau misalkan mau mengubahkan orang lain, intinya adalah dari gerakan inspirasi. Inspirasi itu apa? Inspirasi adalah jalanin dulu. Ya, ketika Anda menjalani dulu, ya berkali-kali Anda jalanin secara rutin hal yang memang ingin Anda istilahnya tuju supaya mereka mengikuti apa yang Anda lakukan, Anda kasih contoh. Ya, misalkan paling sering contohnya, jangan main gadget gitu ya. Kenapa main gadget bla 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 bla, misalnya diomelin ya si anaknya. Tapi abis itu si mamanya sendiri main gadget, papanya main gadget mulu. Jadi mama papa handphonean. Tapi anaknya nggak dilarang gitu ya. Nah kadang-kadang jadi kayak bertolak belakang juga apa yang disampaikan sama enggak. Misalkan contoh, dulu keluarga saya misalnya, papa suruh saya berdoa, kamu berdoa, tapi dianya sendiri nggak berdoa, misalnya gitu ya. Nah, jadi kayak, lah kenapa jadi saya harus berdoa rutin, papa saya nggak berdoa gitu kan, ini kenapa jadi nggak walk the talk, nah istilahnya kayak gitu. Nah itu juga bisa dilakukan ya. Jadi salah satu caranya adalah menginspirasikan dengan melakukan apa yang ingin Anda ingin mereka lakukan ya. Kalau misalkan kayak contohnya lagi, misalnya kalau saya, waktu saya mulai bangun pagi, ya saya mulai ngajak, jadi berkali-kali saya bangun pagi, bangun pagi, bangun pagi, bangun pagi, bangun pagi. Yang belakangan kan lagi bangun jam 5 terus nih ya, rutin jam 5, jam 5, jam 5. Terus ya saya ajak istri saya, kamu ada tertarik gak mau ikut juga gitu. Nah habis itu interest juga, jadi kita tidurnya lebih awal, sekarang bangunnya lebih pagi. Ya jam 5 kita bangun, kemarin ini jam setengah 6-an udah keluyuran. Ya kita olahraga bareng gitu ya. Jadi kayak, nah karena apa? Karena saya udah lakukan dulu. Ya kalau misalkan kita udah lakukan dulu, ibaratnya kita nggak nunggu-nunggu dia. Kadang-kadang kita suka tunggu-tungguan. Itu yang paling repot. Ya. Terus yang kemarin saya habis baca buku Marie Kondo, itu yang saya ceritain di yang live saya yang sebelumnya, ya seni tentang bebersih. Salah satu pesan penting yang Marie Kondo sampaikan di buku itu adalah untuk tidak menunda apa yang ingin kita lakukan. Ya, jadi kalau bisa yang kita lakukan langsung, yang kayak sederhana, yang kecil-kecil, langsung lakukan saja. Nah, jadi akhirnya saya lakukan nih. Ketika saya lakukan, kayak misalkan yang sederhana, karena yang kemarin saya cerita, tinggal bareng di satu apartemen, ya. Saya pengen kayak tempat airnya itu, tempat cucinya selalu bersih. Jadi setiap kali makan, sekarang saya langsung cuci, ya kan. Jadi saya nggak nunda lagi. Misalkan saya habis makan, ada alat makannya, sendok misalkan, ya semuanya sampah dibuang dulu, sendok langsung cuci gitu ya, piring langsung cuci. Nah
akhirnya jadi kebiasaan buat kita gitu. Jadi sekarang ya kalau misalkan datang di tempat cuci piringnya itu selalu bersih. Karena apa? Selalu begitu kita pakai langsung kita cuci, langsung kita bersihin kayak gitu. Nah, dan akhirnya ya jadi dua-duanya jadi rutin, terus-terusan melakukan gitu. Karena saling silang, karena udah dilakukan terlebih dahulu. Nah, jadi seni mengubahkan orang lain adalah mengubah dari diri kita sendiri dulu. Banyak banget dalam kehidupan ya yang saya alami selama bertemu dengan banyak klien, ya mereka itu pengen banget ngubahin orang-orang di sekelilingnya. Ya, Pak, suami saya nih galak banget, istri saya nih begini banget, ya, anak saya begitu, mertua saya begini, ini begono, bos saya begitu, begana, ini atasan saya di kantor begini, ini partner bisnis saya begitu, semuanya nggak ada yang benar, misalnya begitu ya. Nah, tapi kita lupa fokus untuk mengubahkan diri kita sendiri dulu. Ingat begini, Tuhan, ya Tuhan, tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai dia mengubah keadaannya sendiri. Ya. Jadi gini, teman, keluarga, saudara, orang tua, sahabat, bos, ya kan, atasan di kantor, partner bisnis, itu semua adalah bagian dari keadaan kita. Nomor satu, kalau kita mau mengubah mereka semua, yang perlu berubah adalah kita sendiri. Kenapa? Karena di saat kita berubah, maka seluruh keadaan kita ikut berubah. Di saat diri kita berubah, keadaan kita ikut berubah, dan Tuhan ikut mengambil campur tangan untuk mengubahkan keadaan kita. Makanya tiba-tiba saat kita berubah, banyak orang di sekeliling kita merasakan perubahan, mereka juga berubah. Kenapa? Karena it takes two to tango. Kalau misalkan ada satu orang ngegas, satu orang ngeladenin, mereka bisa berantem. Tapi satu orang ngegas, satu orang ya biasa aja. Nggak akan ada yang namanya perkelahian. Ya makanya kalau ada orang yang kayak, ya sudah dia nerima aja. Emang pasanganku kayak gitu misalnya. Walaupun pasangannya ngegas, dianya cuman ya sudahlah, memang seperti itu, oke, nggak ada masalah misalnya. Akhirnya nggak jadi masalahnya muncul. Kecuali catatan, ditabung. Ya ada orang yang biasanya disimpan emosinya. Istrinya marah, suaminya marah, dia, oh iya biarinlah suami saya begitu, istri saya begitu gitu ya. Terus lama-lama dipendem, pendem, hati-hati aja. Kalau mendem ya kayak tabungan. Balik lagi ya, kayak gelasnya sendiri, namanya gelas emosi. Gelas emosi negatif, nyemplung terus, jebret. Begitu kejadian ada, ketrigger, meledak, bedur. Langsung hancur lebur. Ya, jadi ini penting banget buat kita benar-benar kayak perlu untuk menyadari. Jangan sampai kita menyimpan emosi di bawah sadar kita begitu mendalam. Dan seringkali kalau misalkan bicara tentang orang di sekeliling kita yang pengen kita ubah, berarti kita punya judgement atau penilaian terhadap mereka. Artinya apa? Kalau kita maksa mereka berubah, nih dia nih nggak bener nih. Ya kan, misalkan contoh, anak saya main gadget melulu nih, nggak bener. Suami saya bangun siang melulu nih, nggak bener. Yang bener tuh saya, harusnya suami tuh nggak kayak begitu. Nah, di saat kita bergerak dari judgment atau penilaian, kita nge-label dia bahwa dia nih suami nggak bener, anak nggak bener, istri nggak bener, atau tetangga yang nggak bener, ya partner bisnis nggak bener, bos nggak bener. Nah, di saat kita bergerak dari benar salah, kita nge-label mereka, di situ problemnya terjadi, ya. Karena kalau misalkan dia ya kita anggap masalah dulu, apapun yang dilakukan, mau baik mau buruk, mau dianya bersahabat, karena kita udah label duluan nih dari semua, ibaratnya label-label di kepala kita nih, wah dia nih galak gitu, nggak bener. Akhirnya kita jadi nggak bisa ngelakuin hal yang kita pengen lakuin, pengen ngebaikin dia, cuman nggak bisa. Wah ini kan orang nggak bener gitu kan, masa saya harus baik-baik sama orang nggak bener. Akhirnya jadi kayak malah bikin kita jadi nggak bisa nggak bisa bersahabat sama dia yang seperti yang kita inginkan di awal. Ya jadi yang pertama kali perlu kita lakukan adalah melepaskan semua label kita tentang mereka. Jangan sampai kita kayak gara-gara nge-label mereka negatif terus, kita nggak bisa ngeliat positifnya yang mereka lakukan, dan kalau kita mau berdamai pun kita jadi nggak bisa. Nah itu, jadi perlu dilepaskan dulu semuanya, semua yang negatif tentang mereka. Oke ya. Kok saya orangnya pendendam, bisa dilepasin pakai teknik Dewa Hati-Hati? Nggak bisa.
tapi bohong. Ya bisa lah cuy. Kalau pendendam apa segala ya itu kan cuman kayak program pikiran aja. Intinya gini lah, manusia itu ya semua cuman memang kita kebanyakan program pikiran sih. 30 tahun kita hidup ya kan, ngalamin banyak permasalahan dalam kehidupan kita. Ya, numpuk masalah macam-macam dari kita kecil. Ya kan? Kadang-kadang kita ngelihat ini apa gara-gara suami saya begini, adik saya begitu, eh, mama saya begini, begono, mertua saya begitu. Bukan karena begitu, tapi kita udah nyimpen ini emosi dari zaman kita dulu pas masih kita kecil. Ya, kalau mau dicekin satu-satu pasti ketemu tuh. Cuman ya kita nggak usah ngecekin lah, lepasin aja langsung gitu ya. Nah, ketika udah dilepaskan, kita akan jadi ringan, lebih tenang, lebih happy, lebih asik. Ya, ketika kita lebih asik, ya udah kita jadi kayak bisa ngelakuin apa aja tanpa kita merasakan emosi yang terlalu meluap-luap. Karena kalau ada emosi meluap-luap, ya jadi kacau gitu ya. Nah, ini ada Kak Disa cerita ketawa sendiri ngelihat versi diri saya yang dulu. Nih Kak Disa nih sesekali boleh nih diajakin nge-live nih ya. Karena Kak Disa pengalamannya juga luar biasa. Ya waktu dulu meledak-ledak ya, terus habis itu sesi coaching satu kali doang, one session. Ya waktu dulu ribut perang dulu ya sama keluarga ya. Terus tapi begitu udah beres, pluk, langsung selesai, lepas semua, rasanya ringan, sekarang bersahabat banget. Jadi seru banget. Jadi walaupun orang kadang-kadang gini, kalau di luar sana orang sering marah-marah, orang pasti akan nge-label apa? Udah karakternya. Dari zaman emak bapaknya juga dia begitu. Liatin, bapaknya galak, emaknya galak, anaknya juga galak. Itu tuh udah turunan. Kalau di Black nih urat nadinya cebret, keluar muncul tulisan galak, 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 netes gitu ya. Enggak gitu ya. Itu ya aku nggak ngerti terlalu banyak sih ya. Jadi sorry. Mungkin kalau mendalami tentang DNA cari orang lain yang lebih capable, jangan sama saya. Tapi kalau saya bisa kasih pendekatan yang berbeda, diberesin masalah bawah sadarnya, orang itu bisa jadi ya damai sekali hatinya, happy, seru, asik, menyenangkan, nggak perlu nyimpen emosi yang mendalam yang bikin dia jadi sedih kayak gitu, atau jadi marah-marah, jadi galak gitu ya, atau jadi sedih, jadi apa, jadi pokoknya semua emosi-emosi nih ya, mau jenis apa aja ya sebenarnya dilepasin aja itu beres gitu. Kalau dari pengalaman saya, mungkin saya kurang pengalaman banyak kali ya, mungkin perlu ketemu yang lebih aneh-aneh lagi. Tapi kalau yang umum nih teman-teman, mungkin saya bilang gini ya, kalau Anda di skala sekitar 80%, 70%, ya sering marah-marah, sering apa, muncul ke trigger, itu pasti, saya garis bawahin, bisa diselesaikan. Kalau yang udah ekstrim banget, yang orang bilang, wah punya kepribadian ganda lah, apa segala macam. Nah kebetulan saya mungkin kurang banyak ngurusin yang itu, dan memang saya juga, kalau bisa, please Tuhan tolong, jangan ketemuin namanya begituan, biar nggak repot saya. Ya, saya maunya ketemunya yang emang mau berubah, Anda mau berubah, yuk sebentar aja selesai gitu ya. Nggak perlu lama, nggak perlu waktu apa segala macam gitu ya. Pak saya sering nangis, wah nangis melulu pak gitu ya. Kemarin ada yang kayak gitu, ya sebentar, cuma satu sesi doang, langsung ketawa-ketawa gitu ya, happy, udah beres total, nggak balik lagi. Saya tanyain masih udah, gimana kabarnya, udah sekian lama, udah ada ini gak, ada yang ini gak, ada yang aneh gak, nggak ada, aman semua ya. Jadi memang berubah total ketika dilepaskan emosinya langsung ke titik permasalahan utamanya kayak gitu. Kalau dibawa-bawa terus-terusan, ya iyalah jadi meledak-meledak terus dan nggak sadar. Biasa orang ya udah, ya gue emang udah karakternya begini. Kayak yang waktu itu tuh pernah lagi sesi coaching sama saya, dia bilang, ya dia nggak tahu aja saya. Wow, kalau ketahuan aslinya kata dia, wah habis tuh orang, buset. Terus abis itu pas selesai sesi ya, wah gila kok, ringan banget kok, gue bisa ketawa lagi, dulu udah lama gue ketawa kayak gini, kata dia, aduh kapan nih gue ketawa begini ya. Terus udah selesai ngobrol, eh, dia baru nyadar, iya ya sebenarnya aslinya gue tuh begini kok dulu, tapi gue nggak tahu kenapa belakangan gue jadi ngegas melulu, gue jadi marah-marah melulu, gue jadi stresan melulu. Jadi kembali lagi ke dasarnya, ketika Anda lahir, bayangin Anda lahir nih, 9 bulan dikandung sama mama papa. Anda lahir jebret, Anda tuh mirip kayak kertas kosong. Ya, kertas kosong ini belum ditulisin, saya nggak ada kertas ya. Anggap kertas kosong, belum ditulisin apa-apa. Ya, nggak ada bayi lahir depresi, mikirin utang negara. Ya, nggak ada yang bayi begitu lahir, wah,
COVID-19 takut, kanan kiri ada yang mati, tetangga. Nggak ada yang pusingin begitu. Ya, karena apa? Ya bayi nggak ngerti apa-apa, bayi nggak tahu apa-apa. Bayi kertas kosong, nah terus ditulisin program. Marah, harus sedih, harus kecewa, harus ini. Ini semua program yang tinggal dibuang, uninstall kayak di handphone Anda. Anda nggak suka aplikasinya, delete cuy. Buang, beres, nggak usah pusing. Jangan percaya sama orang yang bilang susah, berubah itu nggak bisa instan, apa-apa bullshit. Karena mereka nggak tahu caranya. Tapi kalau ngerti caranya melepaskan emosi, Anda mau, ya kuncinya Anda mau mengikuti, Anda mau lakukan. Beres, Anda bisa lakukan sendiri. Karena apa? Kunci perubahan pada diri Anda sendiri, bukan sama saya. Saya cuma bantu fasilitasin doang. Ya caranya begini loh, ayo ikutin. Kalau Anda mau berubah, kita berubah sama-sama. Suruh-suruhan, lepaskan emosinya, beres, Anda jadi pribadi yang baru. Ya, jadi nggak repot, bukan sesuatu yang susah. Programnya dicabut-cabutin, kembalikan kertasnya kosong lagi, gitu. Contoh ya, ada orang yang kalau sama rokok kecanduan, begitu ngeliat rokok langsung, aduh gue pengen ngerokok, mulut gue asem, ya. Tapi ada juga orang yang ngeliat rokok biasa aja. Mungkin Anda ngeliat rokok biasa aja. Tapi buat orang yang seneng sama rokok banget, dia akan langsung ke trigger semua tuh sensesnya. Nah, jadi apa? Kenapa? Karena dia nyimpen banyak emosi tentang rokok di dalam bawah sadarnya. Nah, lepaskan semuanya sehingga bersih. Nanti dia jadi seperti Anda. Ketika dia ngeliat rokok, ya udah nggak ke trigger lagi. Kayak gitu. Nah, jadi semuanya bicara tentang melepaskan apa yang ada di dalam diri kita. Contoh mau sukses. Saya pengen sukses Pak, saya pengen berhasil. Mau cerita sama orang, terus langsung muncul program. Gengsi. Kalau misalkan saya harus prospek bisnis, saya harus datang ke dia nawar-nawarin, ya ngomongin usaha, gengsi. Misalkan ada gengsi ya. Nah, gengsinya ini dilepaskan karena ini program. Kalau kita nggak lepasin, ya nyangkut di situ si gengsinya. Jadi dilepasin, dibuang dulu supaya apa? Jadi enak Anda ngomongnya. Pas ngomong jadi nggak repot lagi gitu, nggak gengsian. Nah, jadi semuanya itu program. Misalkan ada yang kena luka dulu pernah dihina orang, aku harus membalas dendamku sama dia, harus kutunjukkan bahwa aku bisa sukses segala macam, ya kan? Misalnya kayak gitu. Luka batin yang menyebabkan dia jadi harus membuktikan misalnya. Ya akhirnya begitu dia sukses, wah harus buktiin ke semua orang. Weh gue sukses loh, gue hebat loh, gue begini loh, gue tajir loh, gue keren loh, gue gini. Semuanya mesti ditunjukin. Gara-gara apa? Lukanya lagi harus membuktikan misalnya. Jadi akhirnya ada muncul sombong misalnya atau apa. Nah ini kita lepasin. Ya kayak saya dulu waktu baru-baru awal, wah butuh pembuktian, harus mau kelihatan di depan, muncul gitu, selalu tampil, selalu harus keren. Ya kenapa? Karena dari dulu saya dari kecil selalu kan nggak naik kelas nih 3 kali, selalu dibully-bully, ya dikatain orang, ya akhirnya jadi esteemnya rendah, sehingga memiliki kebutuhan untuk terus mengaktualisasi diri, menampilkan diri untuk bisa dilihat sama orang. Akhirnya ya jadi bergeraknya ke sana terus, harus ada kepentingan untuk situ. Nah ini yang penting buat dilepaskan dulu. Ya, ketika dilepaskan akan jadi ringan, nggak ada. Jadi program-programnya seperti itu. Ngomong-ngomong kok jadi nyambungnya tentang melepaskan program ya? Ya karena seperti itulah. Kalau Anda mau mengubahkan orang lain, start dari mengubahkan diri sendiri. Dan mengubahkan diri sendiri itu gampang karena semuanya cuma program. Programnya dilepasin, dipretelin, Anda ganti program baru. Sama kayak handphone. Uninstall yang program nggak perlu, handphone Anda dibuangin, semua virus-virusnya dibuangin, ya ganti sama software baru. Karena apa? Kalau misalkan Anda belajarin sesuatu yang baru, contoh, Anda punya aplikasi, handphonenya bagus, kena virus negatif, misalkan Anda mau bicara tentang kesuksesan, kena virus yang anti sukses, ya contoh virus anti sukses misalnya kemarin ya ada yang bilang kalau misalkan jadi orang kaya itu banyak yang jahatin misalnya. Akhirnya dia takut jadi orang kaya karena takut ada yang jahatin. Dia install program kaya, software kaya, beli software kaya, kaset-kaset, CD-CD, dengerin tiap hari, disugesti. Wah, blang 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 gitu ya, dengerin gitu ya, sugesti setiap hari, disetelin pakai suara yang ada gung 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 ya, pakai apa ya aduh sebutnya apa sih? Aku sampai lupa tuh. Ya teknologi itulah. Ya jadi
pakai binaural ya, suara-suara yang ditaruh di gelombang tertentu ya, tapi program bawah sadarnya virusnya belum dicabut ya. Anda bayangin kayak Anda install handphone Anda bervirus di bawah, di atas Anda installin apa aja, ini nggak bisa berfungsi. Kenapa? Virusnya udah nancep di bawah nih. Dilepasin dulu. Sama aja kayak kita kalau dinasehatin. Ya, di sini kita marah, kita punya emosi meledak-ledak, energi baterainya kuat banget ya, jeder gitu ya. Emosinya tuh luar biasa dari pengalaman masa kecil kita. Tapi diinstalin nasihat. Ya, kamu tuh nggak boleh berantem. Kalau berantem itu dosa. Kamu harus baik lah sama anak kamu. Kamu harus gini. Kamu nggak boleh marah-marah. Kamu nggak boleh begitu. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Program di sini bos, lebih gede bos. Maaf. Lu baru tanam sebentar, ini program puluhan tahun. Sorry to say. Nggak jadi. Jadi pun nggak maksimal. Ya, yang sering saya kasih contoh. Anda punya power segini. Itu program ngegembosin energinya. Jadi segini. Anda berusaha setengah mati dengan energi segini. Anda sukses. Wah, luar biasa. Ya kan? Tapi bayangin nggak? Kalau Anda bisa lepaskan virus-virus ini, jebret. Ya, semua power Anda segini misalnya. Begitu ibaratnya inputnya segini, outputnya segini. Powernya segini, Anda berusaha dengan energi segini. Bayangin berapa banyak yang bisa Anda dapatin. Selama ini Anda melawan semua rasa di dalam diri Anda aja, Anda bisa meraih semuanya. Ya, apalagi kalau Anda beresin semua program virus-virusnya, ya. Dengan virus aja Anda bisa mencapai apa yang Anda capai sekarang. Apalagi tanpa virus. Oh ya, Anda bisa bayangkan seberapa banyak hal baik seru yang bisa Anda raih dalam hidup Anda. Jadi, buang semuanya. Ketika Anda buang tuh yang negatif-negatif, akan bikin Anda jadi bisa ya meraih semuanya dengan mudah, sederhana, dan menyenangkan dan asik. Setelah itu, Anda mulai bisa mengubah semua di sekeliling Anda. Dari Anda berubah, orang-orang akan berubah semuanya. Ya kan, sekeliling Anda berubah. Ya, kanan kiri berubah, teman berubah, keluarga berubah, semuanya berubah ya. Kadang-kadang kalau misalkan memang udah terlalu mentok banget, Anda mungkin akan punya teman-teman baru. Tapi bukan keluarga baru ya. Nanti ada yang, oh pak, mau dapet ini yang baru. Enggak ya. Ya. Tapi kadang-kadang Anda akan mengekspan pertemanan Anda. Dan doa saya sih Anda bisa menginspirasikan orang-orang di sekeliling Anda untuk berubah, transform. Kadang-kadang, kenapa orang di sekeliling kita nggak bisa berubah? Sederhana. Karena di dalam bawah sadarnya juga ada emosi yang tersimpan. Nah, jangan sampai kita kayak menilai mereka negatif, tapi bukan itu. Sebenarnya karena mereka menyimpan emosi aja. Sama seperti kita juga menyimpan emosi. Jadi penting untuk kita tidak menilai. Ya, kayak sekarang misalkan saya lagi tiba-tiba ada emosinya gini. Aduh, kenapa ya gue begini gitu ya. Tapi kayak kesel banget gitu. Nah, istri saya biasa bilang, ayo coba tarik nafas dulu. Duduk dulu bentar. Kayaknya nih lagi ke bawah emosi nih kamu. Iya, ya, coba perhatiin. Oh iya, emang nih kayaknya ada. Oke. Dari mana nih yang mendasari emosi ini? Oke, ini. Oke, lepasin ah. Nah, begitu dilepasin tiba-tiba langsung ringan. Ya, begitu ringan ya udah asik ya, ngobrol, komunikasinya jadi enak lagi gitu. Dan nggak ketrigger lagi sama hal itu. Dulu saya ketemu satu orang di sahabat saya ngegas melulu, misalnya ketemu dia gitu ya, kayak sebel gitu. Kenapa gua harus ketemu dia sih? Ya, sampai mau ngomong tuh kayak nggak enak banget, sampai akhirnya dilepasin baru ringan banget, enak banget, asik banget. Nah, jadi semuanya yang ada di bawah sadar kita yang menghalangi kita untuk bisa merubah diri kita dan mengubah orang sekeliling kita, yaitu tinggal dilepaskan saja. Oke, so dan semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini, menerima, menjadi, menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda dari dalam diri Anda dengan sepenuhnya. Semua hal yang menghalangi Anda untuk melepaskan ini semua, semuanya dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas pelan. Tahan dan lepaskan. Dan semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk menjadi sebuah keajaiban, untuk bisa menciptakan banyak perubahan dalam kehidupan Anda, dan juga orang-orang di sekeliling Anda, untuk menciptakan sebuah perubahan positif, sehingga banyak hal yang bisa terinspirasikan untuk mengalami perubahan dalam kehidupan Anda. Baik orang-orang di sekeliling Anda, ataupun hal-hal yang ada di sekitar Anda. Semua yang tidak mengizinkannya, semuanya diterima, dan semua yang menghalanginya dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan, dimusnahkan, dan semuanya dilepaskan dari dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan.
Dan segala pandangan Anda tentang karakter, di mana Anda menilai diri Anda punya karakter ini, karakter itu. Ya, Anda mungkin label Anda pemarah, Anda mungkin label Anda orangnya sedih terus, depresi, stres, apapun label yang pernah ada di dalam diri Anda selama ini, semuanya perhatikan energi itu, lalu tarik, cabut, batalkan semuanya. Semuanya tidak mengizinkan Anda, semua pemikiran di belakangnya, semua rasa, semua janji, semua ucapan, semua kata-kata, semua belenggu, semua ikatan, semua keterkaitan, semuanya diniatkan dari dalam hati Anda untuk dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dan dimusnahkan dalam diri Anda. Tarik nafas pelan. Saya batalkan, saya lepaskan, hembuskan. Dan semua hal yang tersisa di dalam diri Anda, semuanya yang menghalangi Anda untuk menyadari diri Anda bisa menjadi siapapun tanpa label-label ini di dalam diri Anda. Kapanpun Anda memiliki label apapun, semuanya diterima, pesannya diambil dan lepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Sekarang sadari orang yang pengen Anda ubah. Ya, coba dicek siapa nih yang kira-kira nih selama ini Anda pengen banget ubah. Berarti ada label di sana. Coba Anda perhatikan label apa yang Anda berikan kepada mereka. Misalnya nggak bisa ngomongin, keras kepala, nggak bisa diatur, apapun labelnya, coba perhatikan. Semua label yang ada di mereka, yang ada di benak Anda, yang Anda pikirkan, Anda rasakan, semua terkait dengan hal ini, semuanya. Perhatikan semua itu, anulir semuanya, cabut, batalkan. Semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dan dimusnahkan dalam diri Anda sekarang dan selamanya. Mereka tidak seperti itu, mereka tidak seperti itu, mereka tidak seperti itu, mereka tidak seperti itu. Semua rasa yang muncul, semuanya diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Oke. Coba dicek. Kak Latifah, plong koreo. Thank you Kak. Kak Elis kayak ikut MM lagi. Kak Utari, kalau sudah melakukan pelepasan masih bisa beresiko kembali penyakit yang dulu kok. Enggak, ya kalau udah dilepaskan dengan tuntas dia tidak akan kembali. Kalau tuntas, ya. Kalau tuntas, ya kalau nggak tuntas enggak. Ya, jadi mesti tuntas. Ikutin kalau nanti ada kelas kapan aku ngadain, ikut aja buat caranya gimana sih nuntasin, ngelepasin emosinya. Oke ya, coba dicek, lepaskan gengsinya. Iya betul banget tadi ya. Oke, ini banyak banget nih chatnya tadi. Enteng rasanya, Kak Chelsea. Oke, awesome. Mantap. Paling suka sesi ini kok. Yes. Makasih kok, langsung plong, Kak Uti. Oke, sip, mantap, thank you. Oke, jadi ngantuk. Ya udah habis ini nanti tidur. Jadi pengen nangis. Nah, biasa kalau pengen nangis berarti ada beban yang numpuk di dalam bawah sadarnya. Ya, itu ada yang mengunci, ya, program berlapis program. Nah, itu yang perlu dilepaskan. Ya, ada yang mewek-mewek nih. Oke, kepada Anda yang mewek, semua hal yang bikin Anda mewek, semua yang bikin Anda nangis, sadari semua rasa ini, pemikiran apa yang ada di belakangnya, semua belenggu ikatan, sumpah, keterikatan apapun yang pernah tercipta, keputusan apapun, pembenaran apapun dalam diri Anda, semua pikiran, ucapan, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dan semua hal yang tersisa terkait dengan hal yang membuat Anda menangis, semuanya diterima, pesan diambil dan lepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Semua yang bikin air mata mengalir, yang bikin Anda melabel orang-orang di sekeliling Anda selama ini, semua label tentang mereka di sekeliling Anda, semuanya terima, sadari Anda pernah menyimpan ini semua. Dan tidak perlu Anda menyimpannya lagi dalam hidup Anda. Semuanya diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan saja. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Migrain saya hilang. Oke, thank you, awesome, Kak Dina. Ya, rasanya plong banget kok, lega, Kak Reska plong. Waduh, salah mencet saya. Bentar, ini tadi saya pencet apa ya? Berasa lagi MM. Oke, sip, makasih, lega banget. Terima kasih, hidup makin ringan, bahagia, berkaca-kaca. Oke, sip, mantap, air mata mengalir. Berasa mau nangis. Oke, yang menangis-nangis udah beres ya. Oke, sip, mantap. Bener kok pengen nangis. Nah, yang pengen nangis nanti silakan dengarkan lagi ya. Tinggal di replay bagian belakangnya aja. Oke, so thank you. Sudah nggak kerasa udah lewat 40 menit. 40 menit tadi potong 4 menit, berarti udah 35 menit. Ya, masih 20-30 menit udah kepanjangan ya. Tapi hopefully seru. Kok belum ngerasain apa-apa kok? Ya nggak apa-apa, justru bagusnya kalau Anda ngerasain apa-apa. Ya, di saat ngelepaskan jadi kayak ringan aja, nggak ada rasanya. Biasa mereka merasa lega, merasa kayak ringan, karena apa? Karena mereka selama ini menyimpan sesuatu semenjak lama. Begitu dilepasin, langsung jadi plong.
Ya kayak gitu. Semenjak ikut kelas MM, banyak belajar melepaskan setiap ada yang nyangkut, benar-benar plong dan lebih ringan. Koreo, terima kasih sudah membimbing. Yes, sama-sama. Selamat seru-seruan teman-teman. Sampai ketemu lagi besok. Seperti biasa, jam 7 malam, ya 15-20 menit. Kadang-kadang kebablasan ya, semoga Anda dapat manfaat lah. Ya, terus ingat untuk Anda prepare hari Minggu ya, nanti buka pendaftaran. Jadi buat 15 orang yang beruntung, kita akan session bareng, coaching donasi, seru-seruan sama-sama. Hopefully Anda menjadi orang yang menerima sessionnya. Oke? Thank you, see you again. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Dah.